Perkenalkan, nama saya Amar Faruk Anizami dari kelas 4H Prodi PGMI. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran PKN di MISD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Sebelum itu, kita perlu tahu apa pengertian dari lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan itu. Serta kita harus mengetahui fungsi, ciri-ciri, dan macam-macam lembaga kedua tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan semua itu dalam video ini. Baiklah, pengertian lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan adalah organisasi atau institusi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam mengelola urusan publik, menerapkan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pemerintahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain, yang pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintahan seperti presiden, menteri, dan lembaga-lembaga di bawahnya. Kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki fungsi untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang seperti DPR dan DPD. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan seperti pengadilan dan lembaga peradilan lainnya. Yang keempat, lembaga otonom. Lembaga otonom ini lembaga yang memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya, seperti lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang terakhir, lembaga pemerintahan daerah, mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota beserta perangkat daerahnya. Lembaga pemerintahan berperan penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara terpenuhi. Lembaga pemerintahan memiliki berbagai fungsi yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola urusan publik dan melayani masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama lembaga pemerintahan. Yang pertama, pembuatan kebijakan. Lembaga pemerintahan bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang akan dijalankan. Ini termasuk perumusan undang-undang, peraturan, dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan. Setelah kebijakan ditetapkan, lembaga pemerintahan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ini mencakup pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, dan penyediaan layanan publik. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga pemerintahan memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan, serta menegakkan hukum. Ini termasuk pengawasan terhadap tindakan individu atau kelompok yang melanggar hukum. Yang keempat, pelayanan publik. Lembaga pemerintahan menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Fungsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang kelima, mengelola sumber daya. Lembaga pemerintahan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan negara dengan bijaksana, termasuk pengelolaan anggaran dan pendapatan negara. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Lembaga pemerintahan juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari lembaga atau organisasi lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri lembaga pemerintahan. Yang pertama, dibentuk oleh negara.
lembaga pemerintahan dibentuk dan diakui secara resmi oleh negara melalui undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ini memberikan legitimasi dan otoritas kepada lembaga tersebut. Yang kedua, memiliki wewenang dan tanggung jawab. Lembaga pemerintahan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan publik. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Yang ketiga, fungsi publik. Lembaga pemerintahan berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Yang keempat, struktur organisasi yang jelas. Lembaga pemerintahan memiliki struktur organisasi yang teratur dan hierarkis, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara anggotanya. Yang terakhir, berdasarkan hukum, semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini mencakup pembuatan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan program. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu lembaga non-pemerintahan. Lembaga non-pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dan biasanya dibentuk oleh individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam bidang sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini beroperasi secara independen dan seringkali berfokus pada isu-isu yang dianggap kurang diperhatikan oleh pemerintah atau sektor swasta. Adapun contoh dari lembaga non-pemerintahan ini meliputi yang pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, organisasi yang fokus pada isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, seperti Greenpeace, Amnesty International, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang kedua, organisasi keagamaan, organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan, seperti Palang Merah dan organisasi amal berbasis agama. Dan yang terakhir, organisasi profesi, organisasi yang mewakili kepentingan profesi tertentu seperti Ikatan Dokter Indonesia atau Asosiasi Pengacara Indonesia. Lembaga non-pemerintahan memainkan peran penting dalam masyarakat dengan memberikan layanan advokasi dan dukungan bagi kelompok-kelompok yang kurang terlayani serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Ciri-ciri lembaga non-pemerintahan ini meliputi yang pertama, independensi. Lembaga non-pemerintahan beroperasi secara mandiri dan tidak terikat oleh kebijakan pemerintah. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan arah dan strategi program mereka. Yang kedua, tujuan sosial. Lembaga ini biasanya didirikan untuk mencapai tujuan sosial, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, atau memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Lembaga non-pemerintahan sering melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta mendorong partisipasi aktif dari anggota komunitas. Yang keempat, sumber pendanaan. Pendanaan lembaga non-pemerintahan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sumbangan individu, sponsor, hibah dari lembaga internasional, dan hasil kegiatan yang mereka selenggarakan. Yang kelima, fleksibilitas. Lembaga non-pemerintahan seringkali lebih fleksibel dalam merespon isu-isu yang muncul di masyarakat dibandingkan dengan lembaga pemerintah, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan. Yang terakhir, advokasi dan kampanye. Banyak lembaga non-pemerintahan terlibat dalam advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.